Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak menerima segala sanjungan, segala puja dan puji yang sudah semestinya kita ucapkan kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita hitung begitu banyaknya. Lalu salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua dalam golongan mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Fa jamaah Masjid Baitul Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita sudah sampai pada ucapan sang penulis rahimahullahu taala, fa idza qila laka mal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu. Ya. Jadi sang penulis rahimahullahu taala memberikan metode seperti tanya jawab. Ya, jika kamu ditanyakan seperti ini, apa jawabanmu? Ya. Dan metode seperti ini sangat bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terkadang memakai metode ini kepada sahabat-sahabatnya. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah? Nah, jadi dengan metode tanya jawab, ya biasanya akan lebih lebih meresap atau lebih diingat, ya, lebih diingat daripada sekedar memberikan pernyataan. Dan ya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, katanya bahwasanya usul tsalatsa itu sebetulnya mulai dari sini. Ya fa idza qila laka mal usul tsalatsa allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Ya mulai dari sini. Jadi kata beliau, kalimat sebelum ini adalah risalah-risalah kecil atau pesan-pesan dari sang penulis rahimahullahu taala, ya. Kemudian ya digabungkan oleh beliau atau oleh para penuntut ilmu karena saling berkaitan sehingga digabungkan jadi satu. Dan kata Syekh Abdul Razak, karena begitu semangatnya beliau sang penulis, ya, ingin menyampaikan ya ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam dan ma'rifatun Nabi, sampai kata Syekh Abdul Razak ada juga tulisan beliau yang dengan lahjah amiyah, yakni dengan bahasa yang tidak formal, ada dengan bahasa yang tidak formal, ya, menunjukkan beliau begitu ya ingin menyampaikan pesan ini kepada semua kalangan. Ya, ada juga yang ringkas yang hanya 2 halaman.
Ya, ada sebagian yang mengatakan ini ringkasan, ada juga mengatakan ini untuk para pemula, jadi memudahkan, ringkas, cuma 2 halaman. Ya, adapun yang di hadapan kita ini, ya, ini lebih terperinci dengan dalil-dalilnya. Kemudian sang pensyarah, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya, ya, 3 pondasi yang wajib dipelajari oleh setiap muslim ini adalah pertanyaan kubur. Ya, pas ketika ditaruh di kubur, ini pertanyaan yang pertama kali, ya, ditanyakan. Ya, fa'aqadahu, ya, maka akan didudukkan. Tadinya tidur, ya, lalu didudukkan oleh malaikat. Ja'al malakani, atahu malakani, datang 2 malaikat, langsung didudukin. Ya, maksudnya tadi ya disuruh duduk. Ya, tapi bukan jasadnya, ruhnya, ya. Kalau kita di dunia, ketika badan kita, ya, memakan sesuatu yang nikmat, ruh kita juga senang, bahagia. Ya, ada keterikatan antara badan dan ruh. Kalau badan kita merasakan, ya, ketika masih hidup, makan yang enak-enak, minum yang enak-enak, ruhnya bahagia, senang. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau dikubur, ruhnya, ya, terkena nikmat terkena nikmat atau terkena azab, badannya juga akan terkait. Padahal ruhnya, ya, ruhnya yang sedang menghadapi itu, ya, tapi badannya juga akan ikut, seperti keterikatan ketika masih hidup. Kemudian, ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, kata syarih rahimahullah, jika, ya, telah dikuburkan seseorang, keluarganya pulang meninggalkan dia, teman-temannya pulang, kawan-kawannya pulang, datanglah malaikat, ya, fasa'alahu man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, maka datang malaikat, ya, dan ini alamnya sudah beda, sudah bukan alam kehidupan biasa. Jadi nggak bisa di kuburan, idza atakal malakani faqala man rabbuka faqul rabbi Allah, ditalqin. Nggak bisa, ya. Sebagian acara penguburan ana dengar ada seperti itu, ya. Wa idza qala man nabiyuka qul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kuburan, ya. Wa idza qala al malaika madinuka qul dini al-Islam. Enggak bisa, ya. Enggak bisa, meskipun ditalqinkan, dia enggak bisa mengikuti, ya. Karena ini sesuai dengan bagaimana kehidupan di dunia. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, orang yang ragu-ragu dia akan ya, dia akan kebingungan, dia akan bilang la adri, ya, saya enggak tahu. Saya dengar orang-orang bilang seperti itu, saya pun ikut bilang seperti itu. Ya, jadi dia cuma ikut-ikutan, ya, dia cuma ikut-ikutan mengucapkan syahadat, ya, menjalankan perintah, ibadah, zikir dan lain sebagainya, cuma ikut-ikutan. Maka ketika ditanya, dia bilang, ya, saya tidak tahu. Cuma saya dengar manusia bilang seperti ini, maka saya pun bilang seperti itu. Adapun seorang muslim yang dia sudah menjalankan, ya,
konsekuensi dari tauhid, dia beribadah hanya kepada Allah, maka yuthabbitullahu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah akan teguhkan ketika hidup, dia bisa teguh, dia bisa istiqomah. Maka ketika wafat dia juga bisa menjawab dengan teguh, dengan yakin. Tapi yaitu ketika di hidupnya dia istiqomah. Makanya sebagian ulama mengatakan siapa yang tidak bisa lurus di jalan Allah ketika hidup, maka dia tidak bisa lurus juga nanti di jalan di Shiratal Mustaqim. Bahkan ada yang mengatakan siapa yang tidak merasakan surga dunia, maka dia tidak bisa merasakan surga akhirat. Surga dunia ada yang mengatakan ma'rifatullah, yakni mengenal Allah. Ada yang mengatakan iman, manisnya iman dan lain sebagainya, Kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa sebab. Di sini disebutkan yang pertama adalah dengan merenung, dengan merenung kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu fa inna dzalika yuaddi ila ma'rifatihi. Karena hal itu akan menyebabkan seseorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kebesaran kerajaannya, kesempurnaan kekuasaan dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wama khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak memperhatikan pada kerajaan-kerajaan langit dan bumi dan apa yang Allah ciptakan? Masya Allah. Jadi kalau kita renungi apa yang ada di langit dan di bumi akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan bumi begitu luas sekali, yang enggak pernah kita lihat ujungnya. Besar sekali. Allah Subhanahu wa taala mampu ciptakan. Maka menunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita permisalkan seorang arsitek bisa membuat sebuah kerajaan megah, kerajaan yang sangat indah, sangat luas, pasti kita kagum. Alangkah pinternya ini, arsiteknya bisa mengatur semuanya di istana, diatur tamannya, ruangan-ruangannya semua, dekorasinya, hiasan-hiasannya, Kita melihat istananya, kita tahu ini begitu pinter, begitu cerdas dan jenius pembuatnya. Maka ketika kita melihat langit dan bumi, begitu teratur, begitu indah, begitu besar, begitu luas, bagaimana lagi sang penciptanya? Bagaimana lagi sang penciptanya? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir, merenungkan ayat-ayat yang ada di langit dan di bumi dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di dalam dirimu ada tanda kebesaran Allah, ada tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Jadi diri kita ini di dalamnya sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang besar, tapi kita tidak sadar, tapi kita tidak sadar kita punya potensi yang besar. Kita adalah salah satu ayat Allah, kita adalah salah satu tanda
kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang penulis rahimahullah taala, sang syarih mengatakan, innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Ya, sesungguhnya aku hanyalah menasihatkan satu hal kepadamu, agar kamu berdiri, ya, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, berdua-berdua atau sendiri-sendiri, kemudian kamu berfikir merenungkan hal tersebut. Kemudian Allah taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan, ya, perbedaan malam dan siang, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Masya Allah, Allah ciptakan langit nggak ada tiangnya, ya, satu pun. Dan Allah tantang, silahkan cari kekurangan di langit, ya, silahkan cari, ada yang retak nggak? Kan udah jutaan tahun tuh. Coba cari, ada yang retak nggak langitnya, ada yang bolong nggak, ya. Tsummarji'il basara, lalu ulangi lagi, yang nggak ketemu sekali, ulangi lagi 2 kali, ulangi lagi sekali lagi. Tuh, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan cari dari timur sampai barat, cari ada satu retak enggak. Ya, begitu sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang menciptakan. Makanya kita disuruh berpikir, merenung. Dan jamaah, ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, semoga kita dirahmati oleh Allah. Nabi SAW sebelum diangkat menjadi nabi, beliau banyak merenung ke Gua Hira. Beliau merenung, kok kaum saya begini, kok keadaannya begini, kok terjadi begini. Merenung, ya, merenung, banyak merenung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata para ulama, sampai ada yang mengatakan, tafakkuru sa'ah khairun min qiyamil lailah. Berfikir, merenung sesaat itu lebih baik daripada salat malam penuh, ya. Man kana lahu fikr fa fi kulli ayah lahu ibar, ya. Siapa yang sering merenung, maka dia akan mendapatkan pelajaran dari setiap hal, dari segala hal. Jadi ini sebuah amal, ya, ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala suruh kita berpikir, ya, afala yatadabbarunal Qur'an, ya, inna fi khalqis samawati wal ard la ayat. Kemudian afala tatafakkarun, Allah suruh kita merenung, ya. Kemudian juga inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayat liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, terdapat ayat bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard. Nah, ini berapa kali diulang, inna fi khalqis samawati wal ard, inna fi khalqis samawati wal ard. Pada penciptaan langit dan bumi, pada penciptaan langit dan bumi, disuruh kita untuk lihat, ya, untuk melihat, ya, bagaimana Allah, ya, telah menciptakan langit dan bumi ini. Ya, kalau para ilmuwan yang mereka sudah teliti, mereka sudah mengakui, ya, ahli fisika, ahli kedokteran, ya, di planet-planet ini sudah ada orbitnya, ya, garis berputarnya planet-planet. Kata para ilmuwan, kalau bergeser sedikit itu bisa tabrakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini,
ya, teratur, ya, teratur. Allah Subhanahu wa taala jadikan teratur. Kata dokter, di dalam badan kita ini ada satu zat, ya, yang kalau nambah 1% kita sakit, kurang 1% kita juga sakit, ya. Jadi begitu teliti, yang nggak mungkin ini terjadi secara kebetulan. Ya, kemudian juga selain langit dan bumi yang begitu, ya, begitu indahnya, begitu luasnya, begitu besarnya ciptaan Allah ini, ya. Wa ikhtilafil lail wan nahar, Allah jadikan siang dan malam bergantian, Masya Allah, ya. Jadi cocok buat kita. Siang kita bekerja enak, terang, dan lebih semangat karena, ya, apa? Karena didukung oleh situasi dan kondisi, ya, ketika siang, ya, kuat, tapi ketika malam buat istirahat, ya, buat apa? Kita bersama keluarga, ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahr, kita juga suruh merenung kapal yang berlayar di laut, ya. Bima yanfa'un nas, membawa, ya, hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit. Apa kira-kira yang turun dari langit, ya jemaah? Ya, hujan, ya. Itu ternyata banyak manfaatnya hujan, ya. Dan itu kita punya, kita syukuri. Kalau air Zam-Zam kita nggak punya, tapi satu lagi air yang diberkahi kita punya. Wa anzalna minas samai ma'an mubarakan, dan kami turunkan air yang diberkahi dari langit. Kita nggak punya air Zam-Zam, itu, ya, air terbaik. Tapi alhamdulillah ada satu air keberkahan, satu lagi yaitu air hujan. Kita nggak setahun sekali, alhamdulillah. Nah, maka coba sekali-kali, ya, tadahi, apalagi yang memang ada gangguan. Kalau merasa diganggu, ya, jin, setan, sihir dan lain sebagainya, udah, apa? Buat ruqyah, ambil, iya, ambil. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, idh nughashikumun nu'asa amanatan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyuthabbita bihil aqdam. Di antaranya untuk mengusir gangguan setan, dipakai buat ruqyah, ya. Dan dia, Masya Allah, air yang diberkahi, ya. Nggak tahu apakah para peneliti juga udah meneliti nih, ya, karena Allah bilang dia air yang diberkahi. Cuma orang banyak nggak tahu, ya, taunya air Zam-Zam. Ini harus kita syukuri nih, ya, harus kita syukuri, ya, sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau air Zam-Zam, wah, bisa jarang kita, ya, tapi air hujan, ya, bisa setahun beberapa kali, bahkan kadang sebulan, hampir tiap hari. Ini air yang ajib, air yang luar biasa, ya. Tanah yang gersang bisa hidup, ya. Tanahnya sama, tapi begitu kena air hujan tumbuh berbeda-beda. Warnanya beda-beda, rasanya beda-beda, Masya Allah. Ini, ya, air yang sangat bermanfaat. Fa'ahya bihil ardo, Allah hidupkan bumi, ya, dengan air tersebut. Ba'da mautiha, setelah matinya. Jadi gersang Allah turunkan hujan, bisa hidup lagi, ya. Maka jangan pernah putus asa kepada siapapun, anak kita, ya, adik kita, keluarga kita, siapapun, badung, nakal, lain sebagainya, doakan terus. Bumi aja mati bisa Allah hidupkan, apalagi manusia punya hati. Tapi selama dia masih hidup, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa saja merubah keadaannya,
Ya, bumi yang mati aja bisa Allah hidupkan lagi. Wa batha fiha min kulli dabbah, kemudian dia sebarkan hewan-hewan. Wa tasrifir riyah, lalu dia mengatur perjalanan angin. Wasahab, dan awan. Al-musakhkhari bainas sama'i wal ardi laayatin liqaumin ya'qilun. Ya, awan yang antara langit dan bumi, ya, pada itu semua terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ya, Masya Allah. Ya, pada itu semua terdapat tanda kebesaran Allah, dan ini akan menambahkan keimanan kita kepada Allah. Ya, kita lihat, Masya Allah, ya, taman, kita lihat pemandangan sawah, pemandangan gunung begitu indah, maka kita tahu, ya, Sang Penciptanya ini, ya, begitu maha kuasa, bisa menciptakan seindah itu. Kemudian di antara sebab-sebab kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala selain tadi, ya, kita merenung, memikirkan apa tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi, juga kita bisa, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat syar'i lewat wahyu yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita lihat ke Al-Quran, kita baca terjemahnya, kita baca artinya, ya. Wa ma fiha minal masalih al-azimah, terdapat kemaslahatan yang sangat besar bagi makhluk, bagi manusia. Ya, tidak akan bisa tegak kehidupan, ya, di dunia dan di akhirat melainkan dengan, ya, menjalankan kemaslahatan-kemaslahatan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ya, jika seseorang memandang, merenungkan, ya, apa yang ada di dalam Al-Quran, ilmunya, hikmahnya, dia akan melihat begitu teratur, ya, begitu ayat-ayatnya tersusun rapi, dan hukum-hukumnya, kemaslahatan-kemaslahatan hamba diatur dengan sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita bertadabbur Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, kalau seandainya Al-Qur'an ini dari sisi selain Allah, maka akan didapatkan perselisihan yang sangat banyak. Dan ini banyak yang ngetes, ya, ngetes Al-Qur'an, yakni dia bukan dia mau tahu gitu apakah betul, ya, original asli, ya, orang yang betul-betul mencari, ya. Maka misalkan, ya, salah satunya ada yang menyebutkan, di dalam Al-Quran disebutkan nih tentang Ashabul Kahfi, ya, falabitha fihim 300 sinina wazdadu tis'a, 300 tahun tambah 9, 309 tahun. Dia cari, Al-Quran, saya cari yang lama, Al-Quran tahun 70-an misalkan. Dia lihat sama 309 tahun. Dia cari lagi tahun 80-an, sama juga 309. Dia cari lagi Al-Quran tahun 90, tahun 2000, sama semua, nggak ada bedanya. Tapi kalau kitab yang lain, ya, kitab yang lain dia cari beda, ada revisi-revisi, sama, ya, para pendetanya direvisi beda, berubah-berubah, bahkan sampai angka-angkanya pun berubah, ada khilaf. Tapi Al-Quran sama semua. Ada juga salah seorang ustadz yang dulunya sakit parah, ya, dia masih ragu, maka dia bingung agama mana yang mau dia pilih. Sakit parah, dia lagi di luar negeri, ya, dulu
ahli fisika ya, dan sekarang alhamdulillah menjadi salah satu ustadz salaf ya. Dia mau ngecek mana nih agama yang benar nih ya, maka dia cari kitab-kitabnya, ternyata cuma Al-Quran yang gak bisa ditiru. Kalau kitab-kitab yang lain ada, setelah dia teliti, ada yang nulis ini, menambahkan ini, apalagi ya seperti perjanjian lama, perjanjian baru itu ditulis sama murid-muridnya ya, dimasukkan, padahal bukan dari Nabi Isa alaihi salam, tapi diteliti Al-Quran dari tahun ke tahun ya. Setiap ada orang yang ingin memalsukan ketahuan ya, pasti terbongkar. Akhirnya dia yakin bahwasannya agama Islam lah agama yang benar. Udah di sini udah masuk belum? Satu lagi ya. Nah itu kalau orang-orang mau ya betul-betul menggali ya keajaiban Al-Quran, dia akan temukan banyak rahasia ya. Diakui ya, ahli fisika, ahli astronom ya, ahli biologi, ahli geografi. Ya gimana Al-Quran bisa luas sekali? Kok bisa bahasa Arab bicara laut, bahasa Arab, orang Arab ngomong pertemuan dua laut, itu kan jauh ya, sangat jauh sekali ya. Kemudian ada gunung yang berwarna-warni ya, ada gunung yang berwarna-warni padahal itu jauh ya. Sudah masuk. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Silahkan kita dengarkan dulu azan isya, lalu kita lanjutkan. Allah Ta'ala a'lam bishawab.
Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ya, jadi kemudian sang pensyarah rahimahullah taala menyebutkan di antara ya cara mengenal Allah juga ya selain tadi ya dengan tadabbur ya ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi, lalu tadabbur ayat-ayat syar'iyah. Ya, ada satu lagi jenis, yakni kata beliau minha ma yulqillahu azza wa jalla fi qalbil mu'min. Ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati seorang mukmin, ya. Entah itu fitrah, entah itu ilham, ya. Jadi seakan-akan dia melihat ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Ya, jadi Allah memberikan ilham, fitrahnya bersih, fitrahnya suci. Jadi seorang mukmin ini seperti betul-betul melihat ya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan betul-betul nyata. Inilah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallah ka'annaka tarah." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan betul-betul melihatnya. Ya, betul-betul kita lihat dengan mata kita sendiri kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kita lihat betul-betul. Ya. Ini enggak sembarangan, semua yang Allah ciptakan manusia. Begitu rumitnya badannya, kalau diteliti itu jaringan-jaringan selnya banyak sekali. Ya jutaan, begitu hebatnya, begitu rumitnya, ya kayak kabel-kabel. Ada yang memberikan ilustrasi, memberikan gambaran seperti seperti kabel-kabel tipis, banyak sekali, ya. Kemudian, ya Allah Subhanahu wa taala seperti ya memberikan ke dalam hati seorang mukmin, ya sehingga dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru juga ya ayat ini sering kita baca, cuma baru ketemu nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim." Surat Yasin sering dibaca orang-orang nih. Ya, dan telah kami tetapkan bulan-bulan itu ya tempat-tempatnya, manzilah-manzilah, tetap tempat-tempatnya, sehingga ya apabila dia telah sampai ke tempat-tempatnya, dia akan kembali ya seperti sebagai bentuk tandan kurma yang sudah tua. Ya, Masya Allah, ini diteliti ternyata betul. Ya, seperti ini jadi gambarannya. Ya. Mana tadi ya? Hatta 'ada kal urjunil qadim. Nah, ini seperti tangkai kurma. Nah, ini gimana ya? Biar jelas. Nah, ini tangkai kurma gini. Nah, ya. Begini. Ternyata bulan. Nah, ada yang meneliti berapa lama nih ya, Georgia, dia memperhatikan pergerakan bulan. Ya, setiap bulan dia foto. Ya, setiap limuddati syahr suratan kulla yaumin min nafsil makan, dari satu tempat, ya. Iya, jadi bulan dia foto setiap hari di satu tempat. Jadi begini tuh. Dan mirip seperti tangkai kurma, hatta 'ada kal urjunil qadim. Spiral ya. Iya, nih. Di apa? Bentuknya pun ya seperti ada lagi kurma, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, hatta 'ada kal urjunil qadim. Dia akan kembali lagi ya seperti
Ini mana bisa ketemu? Ini pakai teleskop di foto, ya, tiap malam difoto sampai ya di tempat yang sama diteliti. Nah, kalau dulu kita apa artinya, ya? Ternyata ya itulah, ya. Iya, dilihat setiap malam di tempat yang sama kan orang bisa nggak taruh kamera, foto, nanti datang lagi, kapan, foto lagi, foto lagi, foto lagi. Ternyata kalau digabungkan jadi seperti itu bentuknya, ya. Dan itu ada di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, belum ada kamera, belum ada teleskop, belum ada apa, ya. Nabi kita Muhammad SAW udah menyampaikan wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, ya. Bulan-bulan itu ya dia ada tempat-tempatnya. Apabila dia sudah sampai dia akan kembali lagi, ya. Dan itu kalau digambarkan tempat-tempatnya itu seperti ya tandan kurma yang sudah diambil kurmanya, ya. Nah, inilah ya tanda-tanda. Ya, jadi ilmu astronot mengakui, ya, biologi, fisika, ya. Supaya apa? Supaya kita mengajak kita berpikir, ya, begitu banyak apa ijazul Quran, mukjizat-mukjizat Al-Quran, ya, dipakai ruqyah, dipakai untuk mengobati mental, mengobati fisik, gangguan jin dan lain sebagainya, ya, bermanfaat sekali, ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan inilah beruntungnya kita dapat mukjizat Al-Quran. Kalau mukjizat umat-umat dulu udah sekali doang, tongkat Nabi Musa dipukul, udah. Nanti umat setelahnya dapat ceritanya doang. Dulu bapak-bapak nih, dulu kita bapak kalian nih itu nyebrang sama Nabi Musa pakai tongkat dipukul. Dia dapat ceritanya doang, nanti cucunya, cicitnya dan seterusnya. Tapi kalau Al-Quran kita masih asli, dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang masih asli, nggak cuma cerita. Inilah, ya, makanya mukjizat yang sangat luar biasa, dan kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya terus dan ditantang. Silahkan cari kesalahannya, silahkan bikin semisalnya, silahkan. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Fa'tu bimithliha in kuntum shadiqin, ya. Ditantang, ya, begitu mukjizat Al-Quran, ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali, ya. Lihat orang-orang Arab yang mereka betul-betul mengamalkan, Allah angkat derajatnya, Allah berikan kecukupan dunianya, ya. Para masyayikh kita alhamdulillah dulunya sama, sebelum mereka mengamalkan Al-Quran sama, bahkan mungkin lebih parah, cuma padang pasir, ya. Cuma kerjanya perang antar golongan, antar kaum. Alhamdulillah Allah utus nabi, Allah utus, ya, mujaddid, para ulama yang memperbaharui Islam. Akhirnya Allah angkat derajatnya, ya, dengan Al-Quran. Masya Allah, sampai S2 sampai S3 itu digali terus Al-Quran tuh. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ilmu fikih, sampai S3 Al-Quran digali terus. Ilmu qiraah, ya. Cuma kita yang banyak yang kurang perhatian, salahnya di kita. Lihat orang-orang hitam tuh, ya, orang-orang Afrika itu sampai ditulis, dihafal, kepanasan, kehausan. Tapi Allah angkat derajatnya, cerdas. Itu qiraah sab'ah, kebanyakan orang-orang mereka banyak kuat hafalannya. Allah angkat derajatnya, ya. Allah angkat.
derajatnya dengan Al-Quran. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yad'u bihal akharin. Allah angkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran ini, dan Allah rendahkan kaum yang lain, ya, dengan Al-Quran. Maka kalau kita mau pintar, kita mau ya berkah hidup kita mau bahagia, Al-Quran pegang, jalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala arahkan, bagaimana hidup yang sukses, hidup yang bahagia, hidup yang mulia ada di dalam Al-Quran. Ya. Alhamdulillah kita bisa lihat masyayikh udah pada datang, ya kan, udah bisa lihat video. Kalau dulu mungkin nggak lihat, tapi sekarang masya Allah kita lihat, orang yang menjalankan Al-Quran tuh begini, masya Allah, akhlaknya, ilmunya, kecerdasannya, masya Allah kita bisa lihat, bisa saksikan, ya, para masyayikh kita, ya, yang menjalankan, melaksanakan Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Ya. Jika Allah berikan kekayaannya enggak membuat mereka lalai. Jika Allah berikan ujian, ya, mereka enggak putus asa. Ya, ada sebagian negeri-negeri Arab yang Allah berikan ujian tapi mereka, ya, enggak putus asa. Itulah dengan Al-Quran. Tapi lihat negeri-negeri barat, ya, Allah beri kekayaan, dia malah kelewatan, ya, malah makin membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kemiskinan, wah udah makin kacau. Ya. Memang sebagian negeri non muslim, ya, kaya, tapi lihat enggak teratur moralnya apanya. Ya, tapi negeri Arab, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kaum muslimin dimanapun mereka berada, ya, di negeri Arab, di timur, di Indonesia, di manapun. Inilah yang sudah dinasihatkan oleh para sahabat. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang diangkat oleh Allah karena Islam. Ya, Allah angkat, tadinya cuma orang-orang perang hobinya, ya, orang padang pasir hobinya perang aja, nggak ada yang peduli, ya. Begitu juga kita dulu diperbudak, ya, maka kita menjadi mulia, kita menjadi terhormat karena Islam. Sampai sekarang itu dikaji terus, didakwahkan usulus sittah, ya. Ada usulus sittah juga, ada salah satunya seperti itu, yakni supaya kita berpegang teguh, ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, para orang-orang yang beriman meskipun mereka menggigit tanah, mereka adalah orang yang paling bahagia, ya. Meskipun mereka menggigit tanah, artinya sangat miskin, sangat fakir, sampai nggak ada yang dia makan, tapi hatinya tetap bahagia, ya. Seperti misalkan orang-orang Palestina dan lain sebagainya, makanan nggak ada dan lain sebagainya, tapi nggak putus asa, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap, ya, surga dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Syekhul Islam, ya, kalau di penjara itu adalah khalwah, saya berduaan dengan Allah. Kalau saya diusir, saya jalan-jalan, gitu. Mada yasna'u bi a'da'i, bisa apa musuh-musuh saya, kata dia, ya. Inna habsi khalwah, kalau saya di penjara, saya berduaan dengan Allah, ya. Kalau diusir, saya jalan-jalan. Kalau dibunuh, saya syahid, mati syahid, maka menang. Ya, seorang mukmin itu keadaan apapun menang, ya, keadaan apapun menang. Maka ketika di penjara betul-betul, ya, beliau fokus pada Al-Quran, ya, tamatkan Al-Quran, hatamkan Al-Quran, tulis tafsir, sampai beliau bilang,
Seandainya saya habiskan umur saya untuk Al-Quran, ya, seperti agak kecewa, ya. Kenapa enggak dari dulu saya habiskan ya umur saya untuk mengkaji Al-Quran, ya, karena memang kebutuhan umat ya di zaman beliau banyak tersebar bid'ah, syubhat dan lain sebagainya. Bahkan beliau berjihad juga yang mengusir musuh-musuh, ya. Maka Al-Quran ini, ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, enggak pernah habis, ya. Bahkan sampai S1 dipelajari 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun kurang lebih, profesor, ya. Enggak habis, ya. Itu baru satu cabang ilmu, misalkan ilmu tafsir. Nanti ada ilmu apa? Fikih, usul fikih, seperti itu juga enggak habis-habis, ya. Enggak habis-habis digali rahasia-rahasia, pelajaran-pelajaran. Ya, maka ini adalah mukjizat, ya, mukjizat kalamullah, ya, mukjizat, ya, diungkap rahasia langit dan bumi, ya, rahasia langit dan bumi dibongkar di dalam Al-Quran. Bahkan ya rahasia sekarang dan masa depan dan yang akan datang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Maka pegang teguh ya Al-Qur'an, terus ya pelajari, baca, ya cari terus. Ya kita enggak bisa ngatamin kitab-kitab para ulama. Ya kalau para ulama kita hatamkan kitab kitab imamnya ada yang 50 kali, ada yang berapa beratus-ratus kali. Udah kita Al-Qur'an aja. Udah kita fokus Al-Qur'an, tamatkan. Ya. Bacanya saja sudah dapat pahala. Ya. Tamatkan saja, target kita Al-Qur'an. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan di
Al-Quran juga. Nah inilah, ya, kadang juga ngutip perkataan-perkataan para ulama. Maka hati-hati nanti kalau ada, ya, orang Indo yang dengar, waduh, dia bisa tertipu, terkagum-kagum karena fasih bahasa Arabnya, karena apa, pakai ayat Al-Quran juga, pakai perkataan ulama juga. Maka jaga, ya, akidah kita, hati-hati. Kalau memang kecuali kita nggak sengaja, ya nggak sengaja, maka kita perlu nggak sengaja lihat, kita cari jawabannya. Allahu ta'ala a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan sedikit menjawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Diluruskan, dirapatkan safnya karena lurus dan rapat shawab, bagian dari kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى
نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi